Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini kita mau landasi kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, akar yang kuat tidak akan membuat pohon tumbang saat diterpa oleh angin kencang. Nah, begitu pula juga dengan iman yang melekat kuat dalam diri kita. Sehebat apapun ujian yang menerpa kita, maka itu tidak akan membuat kehidupan kita itu menjadi goyah. Mari pada pagi hari ini kita mau lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang kedua ayatnya yang ketujuh. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita membaca ayat ini, maka ayat ini merupakan landasan kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Ada 4 landasan yang perlu kita perhatikan melalui ayat ini. Yang pertama dikatakan, biarlah hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Tuhan. Yang kedua, dibangun di atas Dia. Dan yang ketiga adalah hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Sedangkan landasan yang keempat adalah hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti apa yang saya sampaikan tadi, ketika kehidupan kita sebagai orang yang percaya memiliki akar iman yang kuat di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi satu bangunan, satu kehidupan yang kuat di dalam menghadapi situasi keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus menyadari bahwa kekuatan kita manusia itu terbatas. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita mau tetap senantiasa hanya kuat di dalam Tuhan. Biarlah kita boleh tetap senantiasa berakar, kita boleh tetap senantiasa dibangun hanya di dalam Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita berakar di dalam Tuhan, maka kuasa yang tidak terbatas itulah yang akan memampukan kita menghadapi situasi keadaan yang sulit sekalipun di dalam hidup kita. Angin, permasalahan, badai-badai, pergumulan di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah bisa menahan, kita tidak akan pernah bisa kuat menghadapi semuanya ini tanpa kemampuan, tanpa kekuatan Tuhan yang menopang kehidupan kita. Ada masanya ketika kita sebagai manusia ini bisa menjadi lelah, kita bisa menjadi lemah. Tetapi kekuatan Allah itulah yang tetap senantiasa menopang kehidupan kita. Jangan pernah kita mengandalkan kehidupan manusia yang lemah adanya ini, tetapi biarlah kita boleh tetap senantiasa mengandalkan hanya kepada Tuhan. Mengandalkan manusia, ada masanya kita akan menjadi kecewa. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka janji Tuhan itu ya dan amin. Kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itulah yang akan boleh tetap senantiasa menopang kehidupan kita. Mari kita tanamkan akar iman kita kepada Tuhan. Biarlah hati kita boleh tetap senantiasa melekat erat dengan Tuhan. Nah, di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ketika iman kita mulai berakar di dalam Tuhan, maka dikatakan Kristus sendiri yang diam di dalam hati kita, dan Kristus sendiri yang akan tetap senantiasa menopang, memberikan kekuatan bagi kita untuk menahan setiap goncangan, menahan setiap masalah, setiap angin-angin persoalan di dalam kehidupan kita, dan kita boleh tetap kuat hanya di dalam Tuhan. Ketika kita berakar di dalam Tuhan, maka disitulah letak
kekuatan hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sebagai manusia ini mengalami kehancuran. Kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan ini mengalami kebinasaan. Tetapi Dia selalu menopang dan Dia selalu menjaga di dalam segala apapun bahaya-bahaya yang mungkin timbul di dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan tetap senantiasa melindungi. Tuhan yang akan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Dan apa yang bagi kita rasanya sulit, bagi kita rasanya sukar, tetapi ketika kita mau melekat kepada Tuhan, sekali lagi kekuatan Tuhan itu yang menopang, yang memampukan kita untuk kita bisa menghadapi setiap kesulitan, setiap kesukaran di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari biarlah kita hendaknya tetap senantiasa meminta kekuatan daripada Tuhan. Kita boleh tetap senantiasa melekat. Biarlah akar iman kita itu boleh semakin dalam untuk senantiasa lekat dengan Tuhan. Ketika kita mau melekat dengan Tuhan, akar-akar iman kita boleh semakin dalam, boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Maka apapun permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan mudah jatuh, kita tidak akan mudah hancur oleh karena persoalan permasalahan yang datang di dalam kehidupan kita. Mari kita akan lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 pun firman Tuhan katakan, biarlah akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, biarlah kita boleh tetap senantiasa kuat, bukan kekuatan diri kita sendiri, bukan kekuatan atau kemampuan yang kita miliki, tetapi biarlah kekuatan Tuhan yang menopang, yang tetap senantiasa menyertai kehidupan kita. Ketika kita tetap senantiasa kuat di dalam Tuhan, maka kita akan melihat kekuatan kuasa Tuhan itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh sama-sama memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh ada bukan oleh karena kekuatan diri kami sendiri, tetapi kekuatan Tuhan, kemurahan anugerah-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kalau kami boleh ada hingga pada saat pagi hari ini Tuhan, semuanya oleh karena kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami doakan buat pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami berdoa buat para staf, para pengerja, seluruh aktivis dan juga seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Biarlah kami boleh tetap senantiasa boleh semakin hari, boleh semakin berakar di dalam Tuhan, bertumbuh bahkan berbuah di dalam kehidupan kami, umat-umat Tuhan yang ada, kehidupan yang boleh menjadi berkat. Bukan hanya sekedar kami diberkati, tetapi kami juga boleh menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun pergumulan yang saat ini sedang dihadapi oleh umat-umat Tuhan, ajar mereka untuk boleh tetap senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, hidup yang senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan. Sebab kekuatan kami adalah ketika kami boleh melekat dengan Tuhan, kami boleh tetap senantiasa bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami doakan juga bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Apapun saat ini yang terjadi, krisis-krisis segala macam yang terjadi, Tuhan sendiri akan menjadi sumber pertolongan bagi bangsa dan negara kami, sehingga bangsa negara kami pun menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, menjadi bangsa yang boleh tetap senantiasa dipermuliakan oleh Tuhan. Terima kasih, pemimpin bangsa kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Roh takut, hikmat yang daripada Tuhan menyertai pemimpin bangsa kami, sehingga berkat Tuhan benar-benar terjadi atas kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih pagi ini Tuhan, kami sambut hari yang baik, penuh keberkatan ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.